Bismillah, bismillah. Jadi teman-teman, kenapa tadi saya memutarkan ini? Karena saya mengikuti arus putaran yang ada di sana. Ya, saya mendapatkan suatu gambaran kalau di sana itu berputar, ya. Berputarnya itu ya mengikuti arah jarum jam. Gitu teman-teman. Bukan berlawanan seperti ini. Nah, kenapa saya mengikuti arah jarum jam? Di sana juga seperti itu. Berputarnya itu dari kiri, maksudnya dari kanan ke kiri gini. Ya, berputar. Nah, ini saya mengikuti tempat yang di sana. Saya ingin menduplikasi ya, yang di sana saya bawa ke sini. Nah, ini kebetulan saya sudah mendapatkan putaran goib di atas ini ya. Nanti kemungkinan besar kalau dia bisa saya tarik muncul dari atas ke sini. Ini karena saya sudah menarik beberapa energi, fisik saya mulai melemah. Jadi flu yang saya alami itu makin parah teman-teman. Karena imun saya itu sudah mulai terserap, fisik saya itu mulai Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'udu sinatu wala naum, lahum ma fis samawati wa ma fil ard, man dalati yasfa'u indahu illa bi'ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bisa'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyuhu samawati wal ardu wa la yahudu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Aku menarikmu, aku membawamu, aku ingin mewujudkanmu di hadapanku. Aku bawa batu sebagai penggantimu di sana. Kita bertukar tempat. Batu ini kukirim ke alammu dan kamu ke sini. Bertukarlah tempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kamu tega melakukan ini? Dia itu suamimu. Dia itu suami sahmu. Suami sah. Kami itu lebih kejam. Kalau kamu menolak, harusnya kamu itu tidak hadir di acara penghulu itu. Bukan mempermalukan, bukan mengambil seperti ini.
Saya tahu kamu itu menyukai pria lain dibanding dia. Saya tahu itu. Tapi kamu tindakannya ini benar-benar sudah salah. Salah. Wanita sepertimu tidak pantas ada di dunia ini. Wanita sepertimu harus berada di neraka jahanam. Bukan kamu, Astagfirullah. Lantas siapa? Siapa? Allahu Akbar. Yang benar, itu semua bukan kamu. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan dia, teman-teman, pelakunya. Angkat tanganmu ke atas. Ucapkan la ilaha illallah. Angkat tanganmu ke atas. Ucapkan la ilaha illallah. Oh iya, benar teman-teman. Dia mengucap la ilaha illallah. Dia tidak merasakan suatu kesakitan apapun. Dia tidak merasakan sesuatu yang buruk apapun. Jadi ini memang benar. Ini dari suatu makhluk. Ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi yang menikah itu bukan kamu. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ternyata yang menikah itu bukan dia, tapi adalah wanita yang asli. Ya, beliau ini kan merenung di tepi air terjun. Nah, beliau merenung, begitu teman-teman. Saat beliau merenung, beliau didatangi sebuah rambut dan tangan yang panjang. Beliau bingung, kesedihan di situ, dan beliau ini ditarik. Tiba-tiba ditarik dan tercebur di air itu. Dan beliau ini seketika wafat di situ, dan beliau sudah tidak berada dengan raganya, tapi raganya itu dipinjam, ya, dikendalikan oleh hal lain. Astagfirullah. Makanya dia berkata, astagfirullah. Jadi ini bukan ulahmu. Jadi ada yang meminjam ragamu untuk memancing beberapa orang lari ke air terjun itu. Lantas kenapa kamu merenung begitu di tempat itu? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jadi yang sebenarnya terjadi ya teman-teman ya. Ini kita ini kenapa di sungai itu, bukan di sungai ya, ya kayak sungai kubangan air terjun itu yang dari atas kan itu berkubang ini. Itu airnya jernih. Dia itu di situ ingin mengingat masa lalu, hal yang terakhir. Mungkin suatu saat ketika dia menikah dengan, harusnya ya, yang menikah dengan yang tadi, dia itu tidak akan ke situ lagi, karena itu hal yang terakhir yang bisa dia ingat.
bersama sang mantannya dahulu, ya, yang masih dia cintai, tapi dia sudah rela untuk menikah dengan yang dijodohkan tersebut, yang hartanya banyak. Karena ketika dia waktu pertama kali di situ, dia itu berkenalan dengan kekasihnya itu di situ, belum jadian, masih baru pertama kali berkenalan di situ, belum jadian. Dia mengingat pertama kali kenalan, pertama kali berjumpa di situ, ini adalah kenangan dan akan dia buang kenangannya di situ. Tapi dia ditarik oleh suatu makhluk, tercebur di situ dan keluar dari air dengan raga yang sudah dialihfungsikan oleh hal lain, dan dirinya terkunci di dalam air itu, tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar. Astagfirullah. Saya ini sedang menahanmu. Kamu tidak akan tersedot oleh putaran di atas. Ya, saya sudah menahanmu. Saya sudah menggantikan kamu dengan batu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Boleh saya bertanya, kenapa pengantin di sana itu meninggal, tapi jasadnya ada? Apa yang terjadi? Astagfirullah. Oh, seperti itu. Jadi itu bukan ulah kalian, bukan ulah makhluk yang di situ juga. Oh, jadi teman-teman, ini saya memberitahu tentang yang terjadi. Pengantin yang honeymoon itu wafat di situ, yang kelihatan jasadnya. Ternyata pernikahan mereka itu ada pihak ketiga, teman-teman. Jadi mereka bertengkar, ribut ya, meskipun mereka honeymoon ya, mereka tapi di situ ribut ya, ribut karena masa lalunya ya, bukan hal yang mereka harusnya fine-fine ya, tapi mereka di puncak situ ribut, dan ketika ribut tersebut mereka tanpa sadar dan terjatuh, teman-teman. Terjatuh, akhirnya wafat di situ. Ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Lalu, kenapa orang yang baru saja pacaran ataupun sedang melakukan hubungan pendekatan secara harmonis ya, mereka pulang beberapa bulan menikah? Apa? Sebenarnya pernikahan mereka itu dijodohkan oleh iblis. Maksudnya gimana? Astagfirullah. Oh, seperti itu. Astagfirullah. Jadi teman-teman, semua yang berpasangan, yang sudah berhubungan pacaran atau menyatakan saling jatuh cinta ya, yang datang ke situ, kenapa mereka langsung beberapa bulan dari situ itu menikah? Ternyata kalau mereka bermain ataupun kulit mereka menyentuh air yang di kubangan, bukan yang mengalir di sini ya, yang di kubangan itu, mereka berdua menyentuh air bersamaan, mereka sebenarnya sudah dipengaruhi oleh makhluk air tersebut ya. Makhluk air tersebut mempengaruhi mereka, meningkatkan hasrat mereka ya, hasrat manusiawi mereka. Ketika mereka pulang, hasrat itu masih terbawa ya. Dan mungkin ya, ini feeling saya, pasti mereka melakukan hubungan yang belum layaknya suami istri, mereka lakukan suami istri, dan mereka hamil langsung beberapa bulan menikah. Itu yang terjadi kebanyakan. Jadi hasrat di situ dipengaruhi oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah.
saya akan masuk. Saya akan masuk ke sana. Tapi setelah perjanjian ini, kenapa? Kamu ketakutan? Jangan korbankan nyawa saya hanya untuk hal ini. Tidak. Tidak, saya nggak peduli. Yang di sana, saya tidak peduli. Astagfirullahaladzim, Mas Evi. Di sana kan ada bulan. Di bawah bulan itu ada suatu makhluk tinggi sekali. Kelihatan nggak dari situ? Di dekat pohon. Ya, kelihatan nggak? Dia sedang bergerak. Ya, dia kayak menarik wanita ini. Dia sedang menuju ke sini. Astagfirullahaladzim. Di kamera tadi kelihatan nggak? Sosoknya nggak terlalu jelas, Mister. Tapi saya lihat sosoknya, Mister. Iya. Sayangnya sangat jauh, tapi dia tinggi sekali ya. Astagfirullahaladzim. Luar biasa tingginya. Allahu Akbar. Oh. Tenang. Saya akan menahanmu di sini. Bahkan hingga batu itu kembali. Kamu tidak akan pernah pergi bersama dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Dia mundur. Saya mengucapkan takbir, dia mundur. Tinggi sekali teman-teman ya. Kalau saya perkirakan itu ketinggiannya bisa nyampe 25 meter. Astagfirullah. Luar biasa. Ya, di sini kita harus fokus, Mas Safi harus fokus ya. Jangan sampai tidak fokus. Ini pengaruhnya itu luar biasa. Apa? Oh, jadi ini ada pesan ya teman-teman dari wanita ini. Kalau kalian ke air yang ada kubangannya ataupun tempat air terjun, itu kalau kalian bersama pasangan kalian yang belum resmi menikah, hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Yang pertama, kenapa saya bilang hati-hati? Jangan menyentuh air secara bersamaan ya. Kalau bisa wanitanya dulu baru prianya, ataupun prianya dulu baru wanita. Jangan bersamaan menyentuh air yang bersamaan. Hati-hati, bisa kalian mendapat pengaruh ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, saya akan coba ya, menutup yang di atas dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah berhasil saya tutup ya. Saya nggak bisa menarik batu yang tadi di sini ya teman-teman ya. Saya akan membebaskan kamu ya. Saya akan menolong kamu. Saya akan membuat kamu bisa kembali. Ikuti saya, meskipun kamu sudah wafat, ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Terus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar. Batunya tidak bisa saya ambil, teman-teman. Saya mohon maaf ya. Batunya saya gunakan sebagai pengganti. Jadi dia selamanya batunya akan di sana ya, sebagai pengganti. Allah, Allah. Allah. Saya nggak bisa ke sana untuk sekarang. Coba ya, saya coba melakukan dulu ya teman-teman ya. Entah itu bisa atau enggak. Kalau bisa saya akan masuk ke sana sekarang. Oke, saya bisa ke sana teman-teman, tapi saya ke sana sendiri karena saya nggak bisa melindungi Mas Evi secara bersamaan. Jadi saya harus ke sana sendiri. Nanti Mas Evi kembali aja. Ya, saya hanya butuh baterai ya Mas Evi ya. Oke, saya hanya butuh baterai. Jadi di markas saja, di pos bawah. Ya, ya ini teman-teman, saya mohon maaf nggak bisa membawa kamera karena saya nggak fokus nantinya. Saya yang bawa baterai saja. Dan juga saya akan membereskan tempat ini. Kenapa saya harus pergi sendiri? Karena saya mungkin tidak mampu untuk melindungi Mas Evi secara bersamaan. Soalnya ini jelas di luar kemampuan Mas Evi. Dan juga ini saya mungkin melindungi diri saya saja. Saya kurang tahu, tapi saya masih yakin. Soalnya pasti yang membantu saya dari jalur langit itu ada ya. Tapi kalau saya harus melindungi Mas Evi, membantu Mas Evi, nanti akan ini. Saya akan membereskan tentang air terjun pengantin ini supaya tidak ada korban-korban lagi. Bahkan untuk korban yang dijodohkan oleh setan ya. Karena orang yang hamil duluan sebelum menikah itu jodoh yang diadakan oleh setan, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya buat kalian ya, perbanyak istighfar, rajin-rajinlah sholat, mendekat diri kepada Allah supaya kalian terlindungi. Ya, ketika kalian punya pikiran buruk, astagfirullahaladzim, ini nanti dampaknya akan sangat buruk kepada saya. Ya, mungkin kalian akan enjoy. Dengan ini saya mendapatkan restu. Ingat teman-teman, ingat ya. Restu itu didapatkan dengan lillahi ta'ala, bukan dengan jalur iblis, jalur setan. Kenapa? Setiap yang didapatkan dengan jalur setan, ya ataupun bisa dikatakan hamil duluan, ingat, endingnya kalian akan sengsara. Endingnya ataupun akhir-akhirnya, setelah anak itu lahir, kalian akan mendapatkan siksaan bertubi-tubi. Ya, mungkin iblis itu memancing kalian hanya untuk melakukan hal seperti itu, mendapatkan dosa. Setelah kalian menikah, anak itu lahir, ujian buat kalian baru dimulai dari iblis. Hati-hati itu teman-teman. Mas Evi, saya lanjut ya. Kamu kembali aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doanya ya teman-teman ya. Astaga. Ya.